celana cingkrang, ya silahkan aja. Berjenggot sampai ke pusar juga nggak apa-apa. Tapi ketika itu melawan aturan-aturan kepegawaian negara, ya nggak usah maksa Pak. Ikuti aturan, panjangkan celananya, cukur jenggotnya. Aneh Pak, tentara jenggotnya panjang, celananya dicingkrangin. Itu kan melawan aturan seragam namanya. Dan itu aturan negara. Gimana sampean mau maksa celana sampean cingkrang dan jenggotnya dipanjangin, sementara ada aturan-aturan melekat karena Anda masih makan dari Pancasila. Jangan munafik lah. Silahkan pakai cingkrang itu kalau sampean nggak berseragam. Insya Allah sampean nggak masuk neraka karena pakai seragam Korpri harus cingkrang juga. Nggak, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita tentang Pancasila. Nah ini penting ini. Karena paham-paham yang mengatasnamakan agama, terutama yang mengatasnamakan Islam, paham-paham radikal, nih tolong catat, paham-paham radikal semuanya mengharamkan Pancasila. Soheh ini Pak. Mau bicara yang mana? Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Di sini kalau ada yang berpaham Wahabi Salafi, pasti mengharamkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila dianggap aturan buatan manusia. Ini postulat dasarnya. Kalau mereka hari ini belum secara tegas mengharamkan Pancasila, mereka masih berpura-pura Pak. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura. Karena mereka masih makan dari Pancasila, tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak Pak yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Mengharamkan bank tapi gajinya disalurkan lewat bank. Mengharamkan bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, tapi produk bank yang bernama uang kertas masih ada di dalam dompetnya. Banyak ini. Bahkan ada Pak mantan teller, teman saya nih, teman kuliah, mantan teller di bank Mandiri karena ikut pengajian mengharamkan bank sehingga akhirnya dia keluar Pak. Setelah keluar dia jadi supir ojek, supir Grab. Akhirnya dia keluar juga Pak. Ternyata menjadi supir ojek online itu ada GoPay, ada bank juga di situ. Keluar lagi. Akhirnya dia Pak jualan Habbatus Saudah, obat yang dari Arab. Dia nggak tahu Pak, Habbatus Saudah itu diimpor ke Indonesia berdasarkan letter of credit dari Bank Indonesia. Haram juga seharusnya. Nih uang kertas, siapa yang punya uang kertas? Konsep fikih itu adalah tabiun. Kalau di hulunya haram, hilirnya haram. Itu jelas konsep fikihnya Pak. Kalau sampean itu mengharamkan bank, seharusnya sampean uang kertas itu juga haram. Karena itu adalah produk bank. Jelas kok tulisannya Bank Indonesia. Gubernurnya pun tanda tangan Pak, Gubernur BI. Artinya uang kertas itu seharusnya haram. Lah gimana caranya? Gimana ceritanya? Sampean mengharamkan bank, tapi produk banknya dipakai tiap hari untuk beli makanan, untuk dimakan makanan itu. Analoginya begini Pak, bir itu haram, bir bintang kayak angker bir, Heineken dan seterusnya, itu haram, jelas. Itu di Al-Quran jelas, khomer, haram. Jadi tukang parkir di pabrik bir kira-kira haram nggak? Jadi tukang parkir di pabrik bir haram nggak? Haram Pak.
Karena sampean ikut serta memfasilitasi karyawan pabrik bir yang memproduksi bir, yang memproduksi barang haram, maka penghasilan sampean meskipun dari tukang parkir itu haram. Ini yang disebut dengan tabiut tabiun. Dari hulu ke hilir, turun temurun terus akan menjadi haram. Buka warung nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Jualan nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Haram, Pak. Karena sampean ikut memfasilitasi pembuatan barang haram. Haram, Pak. Nah, kalau sampean mengharamkan bank, sampean naik haji itu jalan kaki aja. Pesawat maskapai penerbangan itu 100% itu dicicil lewat bank, Pak. Nggak ada yang maskapai beli lunasin. Maka naik pesawat pun haram. Gaji pegawai negeri ini semua melalui kelindan bank semua. Bangunan ini bank semua yang terlibat. Haram sampean duduk di dalam ruangan ini. Maka kemudian Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir menghalalkan bank konvensional. Allahu ahallar bai'ah wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ribanya haram, kita sepakat, Pak, jelas. Usul fikihnya jelas. Ijma ulamanya jelas. Tapi apakah bank konvensional itu masuk ke barang haram atau tidak? Nah, ini kan yang menjadi furu'iyahnya di situ. Khilafiyahnya di situ. Nah, kelompok radikal yang ingin menumbangkan Pancasila ini, mengharamkan Pancasila ini, dan mengharamkan bank ini, mereka tahu, Pak, kalau bank di Indonesia ini semua disepakati oleh bangsa Indonesia bahwa itu haram, maka bangsa ini akan ambruk. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat untuk mengharamkan bank konvensional dan mengharamkan Pancasila supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini ambruk semua. Pondasi negara ini ada di keuangan. Kelompok radikal ini masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk ke telekomunikasi, Telkomsel, termasuk juga ke transportasi seperti kereta api Indonesia, dan juga masuk ke lembaga-lembaga keuangan untuk menumbangkan semua sektor strategis ini. Pak, yang ditangkap oleh Densus 88 itu yang pegawainya pegawai negeri rata-rata dari sektor strategis ini. Termasuk sampean semua yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah, camat, dan seterusnya beserta seluruh perangkatnya, ini juga menjadi sasaran utama, Pak. Karena mereka ingin menguasai negara ini dengan mengatasnamakan agama. Apapun kalau mengatasnamakan agama akan mudah orang itu untuk dihipnotis, Pak. Ngebunuh orang pun atas nama agama sehingga orang akan memaklumi kejahatan itu. Teroris itu menunggangi agama, Pak. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Supaya kejahatannya berkesan direstui oleh Tuhan. Ini adalah pola lama, Pak. Padahal tujuan mereka adalah ingin menguasai negara ini. Tujuannya adalah politik. Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang yang mengharamkan Pancasila ini akan menyuarakan tegaknya khilafah, tegaknya daulah khilafah, karena memang mereka tujuannya itu politik. Jadi jangan heran kalau Pancasila itu diharamkan oleh mereka, padahal mereka tidak tahu Pancasila ini tidak lahir dari ruang hampa, tidak. Ketika Pancasila ini lahir dirumuskan oleh Bung Karno dari ND, Flores sana. Lalu kemudian dilemparkan ke forum oleh Bung Karno bahwa ini adalah falsafah dasar negara kita. Mengapa sih kok para pendeta, para nasionalis, termasuk para ulama seperti Mbah Wahid Hasyim
kok bisa setuju dengan kesepakatan ini? Karena dasarnya dari asobiyah, Pak. Jadi asobiyah ini bukan istilah baru di dalam Islam. Piagam Madinah ini bukan sejarah baru di dalam Islam. Semua kitab sejarah, risalah-risalah Rasulullah mencatat ini. Ibnu Athir, Ibnu Kathir, Al-Mas'udi, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, semua menceritakan tentang ini. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada ajaran baru masuk yang petentang-petenteng mengatakan tegaknya khilafah, kita tegakkan daulah khilafah, tiba-tiba mengharamkan Pancasila. Ini dari mana pemikirannya? Kecuali orang-orang khawarij, orang-orang munafik yang mengharamkan bank tapi masih menggunakan uang kertas untuk makan, yang masih menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas Pancasila, dan masih memakan produk-produk bank. Ya ini munafik. Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama, Pak. Inilah yang disebut dengan Piagam Madinah pada era hari ini di Indonesia. Makanya para ulama langsung sepakat. Bahkan para ulama menolak Piagam Jakarta yang meminta supaya hukum syariah ada di dalam salah satu pasalnya. Pertanyaannya, kalau syariah itu dicantumkan di dalam Pancasila, kita nggak usah berpikir soal orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dulu, Pak. Kalau syariah itu ada di dalam pasal di Pancasila, syariah versinya siapa saya mau tanya? Syariah versinya Muhammadiyah dan NU aja beda kok. Syariah versinya Syiah dan Sunni saja beda kok. Belum bicara Ahmadiyah dan seterusnya. Maka kemudian yang menjadi penting adalah universalism dari berbagai pasal yang ada di dalam Pancasila ini. Makanya kemudian, Pak, hasil pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diambil oleh banyak pemikir politik dan ahli sosial dunia. Salah satunya yang ngambil adalah tokoh komunisme yang bernama Karl Marx. Karl Marx ini nulis buku namanya Das Kapital. Kutipan yang diambil teori ekonomi tentang aliran modal dari pusat ke bawah yang sifatnya desentralisasi dan sentralisasi ekonomi itu diambil dari pemikirannya Ibnu Khaldun. Bapak demokrasi modern seperti John Locke, John Maynard itu juga mengakomodasi pemikiran Ibnu Khaldun untuk demokrasi modern hari ini. Ahli kapitalisme namanya Adam Smith juga ngambil dari teori asobiyah ini untuk membuat kesetaraan sosial dan menghilangkan dan meminimalisir kesenjangan sosial. Nah ini ngambilnya dari teori ini, dari Al-Muqaddimah dan Al-Ibar namanya, kitabnya Ibnu Khaldun ini. Jadi Pancasila ini bukan hasil kreasi kaleng-kaleng, Pak. Nah persoalannya ideologi radikal transnasional termasuk Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok yang ingin menunggangi agama untuk merubuhkan negara ini tahu bahwa yang menyatukan bangsa ini adalah asobiyah yang bernama Pancasila. Sehingga apa? Ketika mereka masuk pertama ke Indonesia, dia langsung membuat fatwa Pancasila haram. Setelah itu muncul, Pak, perintilan-perintilan, musik haram, wayang haram, ini terus bank konvensional haram. Memangnya bank syariah itu gimana coba saya mau tanya? Memang bank syariah itu murni syariah? Enggak juga, Pak. Induknya tetap bank konvensional, Pak. Memang BCA syariah itu lembaga yang terpisah dengan BCA biasa. Modal awalnya dari BCA konvensional, Pak. Terus kita sekarang menganggap apakah bank syariah ini juga pasti halal semua? Enggak juga. Makanya Darul Iftah kemudian membuat keputusan, udah daripada kita berdebat nggak selesai-selesai soal ini, kita tetap mengharamkan riba, tapi bank konvensional tidak termasuk riba. Ini Majelis Ulama Mesir. Sekarang, Pak, Saudi yang berpuluh-puluh tahun mengharamkan bank konvensional, dulu itu saya naik haji tahun 97, Pak. Satu-satunya bank di Saudi itu namanya Al-Raji. Sekarang, Pak, di Saudi itu udah ada JP Morgan, ada Deutsche Bank, Bank Jerman,
ada BNP Paribas dari Spanyol, ada Standard Chartered. Semua sama Pak. Pada akhirnya peradaban manusia ini tidak akan bisa dibendung lewat pengharaman atau penghalalan saja. Tapi bukan berarti agama harus mengalah terhadap peradaban manusia. Fungsi manusia adalah mengawal hukum-hukum yang terjadi di dalam peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah, ini tambahan-tambahan sebelum saya mengakhiri. Dulu Pak, wali, orang tua wali menikahkan anaknya dan menyerahkan anaknya ke wali hakim lewat telepon itu nggak boleh Pak. Pernikahannya nggak sah. Dulu alasannya apa? Alasannya tidak bertatap muka. Ini ulama-ulama masyhur semua mengatakan begitu. Tapi setelah handphone ini bisa video call Pak, ulama-ulama masyhur memperbolehkan seorang wali menyerahkan anaknya kepada wali hakim untuk dinikahkan. Itu sah lewat video call karena bisa bertatap muka secara langsung. Kira-kira dari kejadian seperti ini, agama menyerah atau peradaban manusia yang kemudian mengalahkan agama? Menurut saya bukan Pak. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali bahwa agama harus bisa mengawal peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini bagi kita yang Islam. Orang Kristen boleh Pak. Supaya apa? Produk-produk dari berbagai peradaban manusia ini tidak keluar dari garis-garis kekristenannya. Kita yang Islam juga mengawal itu. Sementara peradaban manusia nggak bisa dibendung Pak. Dulu pemikir-pemikir Wahabi menganggap bahwa bumi ini datar Pak. Dulu mereka menganggap, sampai sekarang mereka menganggap bahwa bumi ini datar Pak. Padahal jelas fotonya NASA dari bulan jelas bulat. Bahkan pemikir-pemikir Islam kontemporer sudah mengatakan bulat. Dan kita juga membuktikan semakin kita ke barat, maka kita semakin mengejar matahari dan waktu itu semakin kita tinggal di belakang. Ini menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Dan kalau kita terbang terus-menerus kita akan kembali ke titik yang sama. Ini dikatakan oleh Ibnu Battuta, pemikir Islam abad-abad awal. Tapi masih ada orang yang menganggap, terutama kelompok pemaham Wahabi, yang mengatakan bahwa bumi ini bundar, bumi ini datar. Mengapa mereka memaksa bahwa bumi ini datar? Karena mereka menganggap Allah itu ada di langit. Mereka ngotot bahwa Allah itu ada di langit. Sehingga apa? Mereka juga ngotot bahwa bumi ini datar. Kalau bumi ini bulat, maka ketentuan dia bahwa Allah itu ada di langit akan gugur Pak. Makanya mereka ngotot bumi harus datar, Allah harus ada di langit. Nah, ini pemahaman Wahabi yang sampai hari ini sangat ambigu. Saya nggak bisa nerima itu. Artinya begini loh, kita beragama ya boleh Pak. Beragama itu berdasarkan dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Tapi tetap juga harus menggunakan akal Pak. Kalau sudah jelas gambar buminya bulat, foto-foto mengatakan bulat, pembuktian kita itu juga mengatakan bumi itu bulat. Masa kita harus maksa bahwa ini datar gitu loh. Nah, ini kan bertentangan dengan keilmuan-keilmuan. Maksud saya Pak, peradaban manusia ini harus membawa kita untuk cara berpikir. Yang paling terakhir, karena saya harus ke Wonosobo Pak, besok pagi ada acara di Wonosobo. Saya minta Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir, kehidupan berpancasila dan juga piagam Madinah ini merupakan penangkal. Itulah kenapa Pak, Khawarij pada zaman Rasulullah itu nggak bisa lahir. Padahal promotor berdirinya Khawarij itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Sudah ada Pak, yang protes kepada Rasulullah dan menuduh Rasulullah tidak berbuat adil, itu adalah pelopornya Khawarij. Sudah ada, tapi mengapa Khawarij nggak bisa besar? Karena ada piagam Madinah Pak. Ketika piagam Madinah ini tidak dilaksanakan lagi, Rasulullah wafat,
orang-orang Kristen dan orang Yahudi sudah tidak betah karena Rasulullah wafat, kemudian mereka pindah ke Libanon dan ke Suriah, hingga akhirnya pada zaman Sayyidina Ali lahirlah Khawarij karena piagam Madinah sudah tidak dilakukan lagi oleh pemimpin-pemimpin sesudah Rasulullah. Nah, kalau Pancasila sebagai asobiyah, sebagai piagam Madinahnya Al-Indonesia ini kemudian tidak kita bisa jaga, maka kelompok Khawarij lah yang nanti akan berkuasa. Suatu saat nanti ASN-ASN semua ini akan menjadi Khawarij semua kalau tidak bisa menjaga Pancasila, Pak. Nah, ini sebenarnya saya, meskipun saya NU ya, kita itu enggak gelisah, Pak. Celana cingkrang ya silahkan aja. Berjenggot sampai ke pusar juga enggak apa-apa. Tapi ketika itu melawan aturan-aturan kepegawaian negara, ya enggak usah maksa, Pak. Ikuti aturan, panjangkan celananya, cukur jenggotnya. Aneh, Pak, tentara jenggotnya panjang, celananya dicingkrangin. Itu kan melawan aturan seragam namanya. Dan itu aturan negara. Gimana sampean mau maksa celana sampean cingkrang dan jenggotnya dipanjangin, sementara ada aturan-aturan melekat karena Anda masih makan dari Pancasila. Jangan munafik lah. Silahkan pakai cingkrang itu kalau sampean nggak berseragam. Insya Allah sampean nggak masuk neraka karena pakai seragam Korpri harus cingkrang juga. Nggak, insya Allah. Allah lebih menyukai kemaslahatan. Dan Allah juga ingin menjaga asobiah kita. Pancasila ini betul-betul menjadi masterpiece, Pak. Coba bisa bayangkan, ini yang paling terakhir ingin saya sampaikan. Kalau nggak ada Pancasila, Pak, Indonesia ini, coba bayangkan, 17.000 pulau, Pak. Ada 700 bahasa. Ada 750 suku yang berbeda-beda. Ada puluhan agama beserta sekte-sektenya, Pak. Indonesia sampai hari ini masih menjadi negara yang utuh yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 5 negara, Pak. Coba bayangkan itu, seupil Yaman itu jadi Yaman Utara, Yaman Selatan. Seupil Sudan akhirnya menjadi pecah Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kalau Indonesia ini ada di Eropa saja, Pak, mungkin pecah jadi 7 negara. Coba Monaco, Liechtenstein, Luxembourg. Ini kan negara perintil-perintil, Pak. Bahkan negara terbesar di Eropa yang namanya Yugoslavia pada tahun 91 tidak bisa utuh lagi, Pak. Hanya karena apa? Karena mereka ingin merdeka masing-masing berdasarkan agama dan sukunya. Muncul Serbia, ada Slovakia, ada Bosnia Herzegovina, ada Czech Republik, pecah, Pak, jadi 7 negara bagian Yugoslavia itu. Indonesia ini, coba bayangkan, dari Sabang sampai Merauke itu ada 17.000 pulau. Yang menyatukan kita ini apa semua? Agama? Enggak, agamanya berbeda-beda. Bahasa Indonesia, orang itu di pedalaman itu enggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Apa yang menyatukan itu? Ya Pancasila, Pak. Bahasa Indonesia ini adalah faktor berikutnya, faktor sekundernya yang menjadi penghantar secara universal. Tapi yang menyatukan kita semua ini apa bahasa, apa suku? Enggak, Pancasila. Persatuan Indonesia. Nah, ini yang membuat Madinah itu menjadi negara beradab dan tidak bercerai-berai ketika zamannya Rasulullah, karena ada Pancasilanya Madinah ketika itu yang bernama Piagam Madinah itu. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan Pancasila, ya udah, itu pengkhianat negara. Wes, gitu aja, simpel itu.